Hello everyone, welcome to another video of our TOEFL ITP series. I'm Riza from Studenasia English, and Studenasia is a platform dedicated to helping you enhance your English skills and achieve your target TOEFL score. Jadi teman-teman, selamat datang di video ini. Hari ini saya Riza akan sharing soal eh, TOEFL ITP Listening Comprehension Part B. Kita akan bahas uh, strategi pengerjaan, bentuk soalnya, kemudian tips and trick untuk mengerjakan soal-soal di Listening Comprehension Part B. Oke. Nah, teman-teman, untuk hari ini, di video ini kita akan fokus membahas beberapa hal. Yang pertama, saya mau share tentang format soal listening part B. Kemudian nanti saya juga akan memberitahu teman-teman cara menemukan main idea dalam audio listening. Dan yang terakhir, kita akan coba untuk mengenali strategi note-taking sederhana saat listening. Nah, kenapa itu penting? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, sekarang kita mau bahas tentang bentuk soal terlebih dahulu. Sedikit berbeda dengan listening part A, meskipun mereka itu sama-sama berupa audionya sama-sama berupa conversation atau percakapan, di listening part B ini conversationnya akan lebih panjang dan bakalan ada 2 hingga 3 long conversation atau longer conversation yang setelah itu diikuti oleh beberapa pertanyaan. Di sini eh, nanti note taking itu penting gitu ya, karena untuk mengingat-ingat detail information yang ada pada audio itu kita perlu bantuan ya teman-teman dari note taking itu sendiri. Nah, kemudian kita bicara tentang topik dari listening comprehension part B ini. Nah, untuk topiknya ada di sini itu beberapa aspek dari school life. Contohnya, bisa di sini ada bagaimana cara mendaftar sebuah kelas dan bagaimana mungkin sebuah kelas itu tingkat kesulitan sebuah kelas itu bagaimana kayak gitu ya. Dan topik lainnya adalah tentang general living. Ada juga tentang em, topik yang belakangan diangkat di berita-berita gitu ya. Nah, dan audio masih sama seperti part A, bahwa dia itu akan di-play atau diputar hanya sekali. Jadi, maka dari itu, kenapa hari ini kita belajar untuk mengenal atau mencari main idea dan mencatat important details dalam bentuk note itu tadi, ya karena itu kan audio hanya diputar sekali gitu ya, biar kita nggak ketinggalan eh to- apa ya topik utama, main idenya gitu ya, apa yang harus kita tangkap dari conversation itu tadi. Nah, di sini saya punya example, saya punya contoh conversation yang ada di listening comprehension part B gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Sekalipun nanti nggak akan ada skrip seperti ini ya teman-teman ya. Nanti akan ada audio aja. Nah, audio itu berbentuk di sini ada man, ada woman. Jadi dia percakapan gitu ya antara 2 orang dan di sini teman-teman bisa lihat. Kira-kira topiknya apa ya kalau dia ngomongin tentang bagaimana hang these pictures on the wall. Kemudian di sini dia meminta bantuan si man-nya gitu ya. Kita bisa simpulkan kalau di sini ini tentang general living gitu topiknya. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke cara mengidentifikasi main idea di audio listening comprehension part B. Ada 3 hal yang bisa teman-teman lakukan gitu ya. Yang pertama, coba dengarkan topiknya di awal audio tersebut, di awal listening audio tersebut gitu ya. Karena biasanya topik itu diperkenalkan di bagian awal conversation, percakapan. Nah, selanjutnya teman-teman perlu fokus ke tujuan dari percakapan itu. Nah, biasanya purpose-nya itu atau tujuan percakapan itu akan mengandung si main idea dan overall goals dari
listening audionya atau discussionnya gitu ya. Selanjutnya, hal lain yang tidak kalah penting adalah ketika mungkin si man dan woman atau si dua orang yang sedang melakukan percakapan ini shifting topik gitu ya. Topiknya tiba-tiba diganti di akhir gitu. Kenapa teman-teman harus bisa mengidentifikasi kapan mereka shifting topik ini? Karena itu akan membantu teman-teman stay on track gitu ya. Dan bisa membedakan mana sih main idea-nya, mana sih supporting details gitu ya. Selanjutnya, kita perlu juga belajar tentang note taking. Ini sangat penting karena audio hanya diputar sekali. Dan kali ini teman-teman punya beberapa pertanyaan yang harus dijawab setelah mendengarkan audio tersebut, gitu ya. Yang pertama, jangan nulis semuanya. You don't have time for that, gitu ya. Teman-teman nggak akan punya waktu untuk menulis semua hal di notes teman-teman, gitu ya, karena ya listening audionya akan cepat, gitu ya. Sebagaimana naturalnya orang berbicara, gitu. Dan selanjutnya teman-teman harus fokus ke important keyword saja, kata-kata pentingnya, gitu ya. Mungkin teman-teman bisa coba tangkap topiknya apa gitu ya. Biasanya dalam sebuah percakapan itu ada problemnya, solutionnya apa, dan kemudian important details yang lain. Di sini saya sudah contohkan tentang bagaimana cara menulis gitu ya, notes secara efektif. Di sini contohnya adalah misalnya topiknya adalah tentang biology report. Problemnya apa? Mungkin orangnya belum menyelesaikan biology report gitu ya. Solusinya apa? Di situ di audionya diperdengarkan kalau dia bisa bertemu dengan profesornya, mungkin eh, menanyakan tentang hal yang mungkin menyebabkan dia belum menyelesaikan biology reportnya gitu dan deadline-nya jadi kapan? Ah, di sini tuliskan Friday gitu ya. Notes ini bisa lebih efektif lagi kalau mungkin teman-teman mau menyingkat topik jadi top gitu aja atau problem prop itu akan lebih menghemat waktu lagi ketika teman-teman melakukan note taking. Yes. Dan ketiga hal itu tadi saya harap teman-teman bisa mengaplikasikannya untuk mengerjakan soal listening comprehension part B yang sudah kita letakkan di description video ini. Silahkan di pause video ini dan nanti saya akan bahas jawaban dari soal-soal tersebut. Oke, jadi ada 8 nomor ya teman-teman dari yang sudah teman-teman dengarkan tadi. Kita bahas dulu nomor 31 hingga 34. Saya aplikasikan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang cara menangkap main idea dan note taking gitu. Di sini main idea yang saya dapatkan adalah bahwa audio pertama itu berisi tentang requirement for a literature major gitu ya. Mata kuliah yang harus diambil gitu. Nah, di sini saya beri catatan lain. Nah, di sini di samping kanannya ada notes. Saya juga mencatat hal-hal yang sebelumnya telah kita bahas gitu ya. Saya punya topik, problem, solution, dan key info yang lain. Di situ maksud saya adalah supporting details yang lain gitu ya, informasi yang saya perlukan untuk menjawab pertanyaan. Nah, key info ini atau supporting details ini eh, atas dasar apa saya catat gitu ya, teman-teman? Di pada listening listening textbooknya atau mungkin nanti kalau teman-teman ambil online test gitu ya, teman-teman akan disajikan pilihan jawaban pada layar atau mungkin pada textbooknya. Nah, di situ teman-teman bisa mencoba untuk baca dulu ketika ada jeda gitu ya, jeda dari jeda sebelum teman-teman mulai mendengar, teman-teman bisa coba scanning gitu ya, dibaca pilihan jawabannya, dan di situ nanti teman-teman bisa memprediksi kira-kira pertanyaan apa sih yang harus aku jawab. Nah, dari situ teman-teman akan bisa menuliskan notes yang lebih efektif tentang key info atau supporting details yang teman-teman perlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Itu nanti yang akan teman-teman dengar di audionya.
Nah, untuk yang saya catat di sini, untuk notes saya, teman-teman bisa lihat, saya punya topik problem solution. Topiknya tadi seperti yang kita dengar tentang literature major, kemudian problemnya berapa banyak sih yang diperlukan course-nya dan solusinya apa. Karena tadi di akhir dia membahas kalau gimana kalau aku tuh pengen belajar American Literature, tertarik dengan itu gitu ya. Dan ada key info yang lain di sini. Nomor 31 menanyakan tentang siapa sih si women ini tadi di universitas itu statusnya apa sih? Nah, kalau teman-teman ingat di bagian awal dia menyebutkan I'm a senior literature major gitu. Dia itu sudah senior di major itu gitu ya, di jurusan itu. Kita bisa jawab. Sekarang teman-teman coba cek jawabannya. Yang tadi udah dikerjakan, coba dicek. Untuk nomor 32, ada pertanyaan seperti ini di audio tadi. What does the man want to learn from the women? Nah, untuk listening part B, dia itu jawabannya cenderung urut, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat buktinya di sini. Nah, tadi teman-teman bisa dengar kalau si man itu bilang, perhaps you could tell me about the course you've got to take for a literature major, gitu kan? Di sini dia bilang, course you've got to take. Dia pengen tahu course apa yang perlu diambil gitu ya. Teman-teman bisa cari sinonimnya di sini. Got to take itu berarti kan similar dengan required gitu ya. Maka dari itu jawabannya yang C. Dan di sini bisa lihat teman-teman lihat seperti yang saya sudah mention di awal gitu ya. Nomor 31 ada di bagian awal. Kemudian nomor 32 jawabannya ada di sedikit lebih bawah lagi gitu. Nah, nomor 33 pertanyaannya adalah how many total courses? Ingat total courses ya. Must a student take for a literature major? Kita bisa ingat kembali di audio tadi atau teman-teman bisa periksa catatannya bahwa ada berapa course? Ya, 8 course yang harus diambil. Itu secara keseluruhan. Nah, hati-hati dengan keterangan selanjutnya karena dia bilang kan, 3 required, kemudian ada yang 5 elective. Nah, di situ di pilihannya ada 5 dan 3. Bisa bisa kita terjebak kalau kita nggak taking notes gitu ya. Oke, dan nomor 34 di sini ada pertanyaan, the man will probably take his elective courses in which area gitu. Dia kira-kira bakalan ngambil elective course-nya di area apa? Di bahasan terakhir ada jawabannya teman-teman. Dia bilang gitu, kalau word literature itu harus gitu ya. Kemudian dia pengen belajar American literature, tapi eh, dia harus tetap ngambil si word literature tadi. Solusinya apa gitu? Si woman bilang, at least you can take all of your 5 elective courses in the area that you want. Berarti di situ elective course untuk elective course dia bisa ambil American literature. Begitu jawabannya yang A. Oke, coba dicek dulu. Lalu kita lanjut ya. Untuk exercise number 35 to 38. Main idea yang bisa saya tangkap dan mungkin teman-teman juga bisa menangkap main idea yang sama adalah tentang bagaimana mereka itu mendiskusikan how dolphins atau lumba-lumba itu berkomunikasi, communicate, use sonar-like clicks to identify object. Dan ada detail-detail lain saya catat di notes. Nah, di sini saya punya topik, focus, key info, extra information, dan juga kebetulan di situ tadi ada conclusionnya di akhir, ya, tentang si dolphin ini. Nah, menggunakan itu tadi, saya bisa menjawab nih pertanyaan yang diajukan mulai dari nomor 35 sampai nomor 38. Yuk, kita cek bersama. Nah, di nomor 35 dia tanya, kapan ya? Sorry, eh di mana? Oke, di nomor 35 dia tanya di mana? Where did the woman learn about dolphin? Gitu. Nah, seperti yang sudah saya mention sebelumnya, biasanya pertanyaan awal jawabannya juga ada di awal-awal audio gitu ya. Kita cek apakah benar seperti itu. Nah, sorry. Dia bilang di sini untuk nomor 35.
Wasn't that a fascinating lecture on dolphins? Di situ berarti kita bisa simpulkan kalau mereka tuh baru mendengarkan perkuliahan tentang dolphin dan mereka belajar tentang dolphin itu dari uh, perkuliahan tersebut gitu ya. So the answer for number 35 is D, from a lecture. Nah, untuk nomor 36, why do dolphins use clicks? Nah, ditanyakan kenapa mereka menggunakan clicks itu. Di sini nomor 36, dolphin use clicks to identify object in the water, dia bilang. Yang merupakan jawaban dari nomor 36 di sini. Nah, identify di sini adalah sinonim dari recognize, ya. Jadi, selain teman-teman perlu mengaplikasikan strategi atau tips yang sudah kita bahas sebelumnya, teman-teman juga perlu tahu kalau mungkin di jawaban itu teman-teman perlu mencari sinonim dari apa yang sudah teman-teman dengar, bukan secara eksplisit akan sama gitu ya. Next. Nah, nomor 37. Berapa banyak human commands yang sudah dipelajari si dolphin ini? Jawabannya ada di setelah jawaban nomor 36. Tadi dia bilang, some dolphins had already learned around 50 human commands. Nah, jelas sekali kan ada 50. So the answer is C. And number 38, dia bilang di sini, what does the man say about dolphin intelligence? Tentang dolphin intelligence ini tadi dibahas di bagian akhir, ya, di conclusionnya, yang tadi kita juga sudah sempat take notes gitu ya. Dia bilang, I'm sure they are, and we're only just beginning to find out how intelligent they are. Nah, mereka bilang kalau mereka tuh baru mulai menemukan, itu baru beginningnya aja, baru awal mulanya aja dari eh, pencarian atau mungkin observasi tentang seberapa pintarnya atau seberapa pintarnya si dolphin itu tadi gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan kalau kita baru saja memulai mempelajari gitu ya, berapa banyak intelligence yang mereka punya. We are beginning to learn how much they have. Yes, jadi itu. Yuk dihitung berapa skor benarnya. Sekarang teman-teman juga sudah tahu alasan kenapa jawabannya A, B, C, or D. Alright, so teman-teman itu tadi pembahasan dari listening comprehension part B. Di next video, kita bakalan bahas listening comprehension part C yang berupa monolog atau lecture singkat gitu. Jadi jangan lewatkan next video karena kalian juga bakalan dapat eh, latihan soal gitu ya. Kita juga bakalan bahas lagi seperti di video kali ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin mau mencoba simulasi tes TOEFL dan juga penasaran dengan prediction score-nya gitu ya, teman-teman bisa nih gabung atau daftar mock up test di Student English dan nanti teman-teman juga bakalan dapat pembahasan soal-soalnya. Linknya ada di description box ya. See you on the next video. Bye.